Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kali ini pembahasannya adalah mengenai sifat-sifat negara. Karena negara tentu juga memiliki sifat. Namun, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar kami semangat dalam memberikan materi-materi bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa diklik tombol like serta share ke teman-teman kalian agar ilmu bermanfaat ini menjadi amal jariah bagi kita bersama. Kembali kepada materi, apa sih sebenarnya yang menjadi sifat dari negara? Mari kita lihat penjelasannya. Sifat memaksa. Negara mempunyai sifat memaksa. Dengan demikian, negara memiliki kekuasaan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati, sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Sarana untuk itu antara lain adalah polisi, tentara, hakim, jaksa, dan penjamin hukum lainnya. Salah satu unsur paksaan dalam kehidupan bernegara yang terlihat adalah misalnya ketentuan negara yang mengharuskan rakyatnya membayar pajak, menghukum orang yang terlambat membayar pajak, menghukum orang yang melakukan kejahatan lainnya. Bayangkan misalnya suatu negara tidak memiliki sifat memaksa, maka akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Sifat monopoli. Sifat monopoli dalam hal ini adalah negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat monopoli ini, negara dapat mengatakan, misalnya, suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara. Contoh hal tersebut adalah misalnya aliran yang ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia, misalnya komunis. Sifat mencakup semua. Sifat mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, walaupun ia seorang yang kaya, seorang yang punya kedudukan, apalagi hanya seorang yang tidak punya apa-apa. Sifat ini diperlukan karena apabila seorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, usaha negara menuju tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Misalnya, ketika orang yang mempunyai kedudukan tidak dikenakan hukuman, maka orang lain akan merasa cemburu, orang lain akan merasa marah, sehingga negara tersebut menjadi sangat kacau. Saung-saung khusus tempat mereka bertemu dengan keluarga mereka. Namun pihak lapas membantah dugaan tersebut. Saung-saung ini bukan berada di pinggir pantai ataupun di sebuah rumah makan. Saung-saung ini berada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat. Keberadaan 36 saung inilah yang kini menjadi sorotan publik.
Saung-saung tersebut diduga dibangun secara khusus untuk para narapidana korupsi yang berada di lapas Sukamiskin. Selain 36 saung, pihak lapas juga menyediakan sejumlah fasilitas seperti lemari pendingin serta alat masak. Kepala Lapas Sukamiskin menyatakan saung-saung tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga binaan dan keluarganya yang datang untuk menjenguk di lapas. Ini menjadi lokasi alternatif pengganti ruang tunggu yang terbatas. Namun, ia tidak mengetahui alasan pembangunan dan asal dana pembangunan 36 saung tersebut. Elit, eksklusif. Tapi kalau ada juga pendapat orang ya itu saung biasa aja, sama dengan saung yang di luar. Ya, itu kan persepsinya kan masing-masing ya. Ya begitu. Jadi masalah saung yang istimewa, power, peluk dan sebagainya, ya tidak seperti itu. Kalau di saung itu mungkin ada, katakanlah, karena di sana juga ada kantin ya, tentu ada kulkas, ya, tentu ada untuk masak Indomie kan ada, bisa kan wajar itu kan. Ya nggak tahu juga, saya kan di sini saya baru 4 bulan. Pak, Ya, tapi yang jelas ya, yang jelas selama saya di sini alhamdulillah nggak ada lagi yang bikin saung. Selain keberadaan saung, kasus narapidana yang bebas keluar masuk untuk pelesiran juga menjadi masalah yang terjadi di Lapas Sukamiskin. Freddy Bangun, Bandung. Bukan pertama kali kabar seorang narapidana bisa keluar masuk penjara dengan mudah terdengar publik. Kali ini sejumlah napi kasus korupsi diduga bisa pelesiran dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Mereka berdalih izin berobat untuk bisa keluar penjara. Tim Kementerian Hukum dan HAM tengah melakukan investigasi menindaklanjuti dugaan narapidana kasus korupsi yang pelesiran keluar Lapas Sukamiskin, Bandung. Sejumlah terpidana korupsi seperti Anggoro Wijoyo yang terjerat kasus korupsi di Kementerian Kehutanan, mantan Wali Kota Bekasi Mohtar Muhammad, mantan Wali Kota Palembang Romi Herton, dan mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin diduga bebas berseluruhan keluar lapas. Para terpidana tersebut diduga bisa mudah keluar lapas dengan menyalahgunakan izin berobat ke rumah sakit. Selain pelesiran, para narapidana Lapas Sukamiskin juga diduga menyediakan saung mewah di dalam penjara. Terkait terungkapnya dugaan ini, Kepala Lapas Sukamiskin menyatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti terjadi pelanggaran. Bukan bantahan, kami pada prinsipnya itu kan tergantung pimpinan, ya, evaluasi pimpinan, itu aja, ya, tergantung pimpinan, ya. Ya memang harus siap ya kalau memang benar, kalau itu memang ya siap. Masa kita menolak kalau memang udah perintah pimpinan. Pengungkapan napi yang bisa keluar masuk penjara memang bukanlah isu baru. Demi menangani pelanggaran yang terjadi, pemberian izin kepada narapidana harus diperketat. Ya, isu-isu seperti itu kan bukan isu baru. Apa yang terjadi di Kalapas Sukamiskin dan terjadi di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia. Saya mendorong Dirjen Lapas maupun Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan kesempatan kepada Kalapas ini untuk memperbaiki. Tapi kalau tidak sanggup ya tidak jalan lain mesti diganti. Ya, harus ada penerapan tindakan yang tegas misalnya. Saya kemarin sudah mendengar bahwa saung-saung itu kemudian dibongkar, itu udah langkah yang bagus. Tinggal memperketat aja izin-izin keluar. Satu kasus pelesiran napi korupsi yang sempat menghebohkan publik adalah terpidana kasus pajak dan pencucian uang, Gayus Tambunan, yang berulang kali terungkap berada di luar lapas. Berstatus mendekam dalam penjara, Gayus bahkan pernah tertangkap kamera tengah menonton pertandingan tenis di Bali hingga berwisata ke luar negeri. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Nah, itulah yang menjadi sifat negara. Jadi, negara itu memiliki 3 sifat. Yang pertama memaksa, yang kedua memonopoli, yang ketiga mencakup semua. Kalau misalnya kita simpulkan, kita buat jadi satu kalimat biar mudah untuk mengingatnya, maksa semua orang main monopoli. Itu singkatannya, supaya kita untuk lebih mudah mengingat pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.